Ya, shalom. Selamat sore semuanya. Mau apa di sore hari yang dingin ini ya, sedikit dingin karena hujan turun begitu deras. Tetapi kita bersama bersuka cita, kita bersyukur karena hujan itu kan juga lambang berkat Tuhan. Amin. Mau apa? Ya, hari ini kita akan bersama beribadah memuji nama Tuhan, dan sore hari ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu Bapak Pendeta Lambert dan Ibu dan Bapak Frinatal Purba. Nanti boleh berkenalan. Dan kita akan segera memulai ibadah kita pada sore hari ini. Silakan. Shalom, selamat sore Bapak, Oma, Oma, Tante, Shalom, Shalom. Ya, senang banget boleh ada di tengah persekutuan Oma-Oma di tempat ini, dan kita akan memuji Tuhan bersama-sama bersukacita, ya. Bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus satu-satunya sobat yang setia bagi kita. Amin. Banyak orang boleh meninggalkan kita, tetapi yang tidak pernah meninggalkan kita hanya Tuhan. Mari kita angkat pujian sama-sama. Satu sobatku yang setia.
opa, oma, tante, dan om yang ada di panti ini Tuhan. Kami rindu boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami rindu boleh bersekutu satu dengan yang lain dan mulai merasakan kasih Tuhan. Karena kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus memberikan kami kekuatan, penghiburan, bahkan memberikan kami rasa nyaman, damai sejahtera, bahkan lebih dari itu, percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, ibadah persekutuan sore hari ini dari awal sampai akhir, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada satu pujian yang bisa kita lihat di buku pujian ini. Sama-sama kita nomor 33. Nomor 33. Halaman 6 nomor 33. Ku takut Allah menjaga
Kami sungguh bersyukur, kami melihat betapa ajaib kasih karunia-Mu, kehadiran Opa, Oma, Om, Tante yang ada di tempat ini, bukti kasih setia Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu, Engkau selalu bersama dengan kami. Dan kalau Engkau izinkan kami masih ada sampai saat ini, Tuhan masih punya rencana. Biar Engkau genapi rencana-Mu atas hidup kami semua, khususnya Opa, Oma, Om, dan Tante di tempat ini. Berkati mereka dengan kekuatan, berkati mereka dengan kesehatan, berkati mereka dengan damai sejahtera, berkati mereka dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami mau renungkan firman-Mu. Biar Roh Kudus yang membukakan rahasia firman-Mu bagi kami. Hamba-Mu sangat terbatas dalam mengkomunikasikannya, tapi Engkau Roh Kudus Guru Agung kami, biar Engkau yang berbicara kepada Om, Tante, Oma, dan Opa di tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam. Salam. Saya sangat senang sekali ada di tengah-tengah Opa, Oma, Om, dan Tante di tempat ini. Ini kali kedua saya ke tempat ini. Beberapa tahun yang lalu saya juga sudah pernah datang ke tempat ini. Sebelum COVID mungkin ya, sudah cukup lama. Saya pendeta Free Natal Purba, saya dari Tulung Agung, Jawa Timur, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya memang bilang sama Pak Heki kemarin, Pak, saya ingin loh kunjungin Om dan Tante, Oma dan Opa yang ada di Panti Reda. Saya bilang, wow. Jadi saya sangat senang. Saya jujur saja, saya mau bicara apa ya kepada Om dan Tante. Om Tante ini kan punya pengalaman bersama Tuhan yang luar biasa, perjalanannya luar biasa, saudara ya. Alkitab bilang usia kita itu berapa, saudara? Umur manusia berapa? 70, 80 tahun. Ada di sini yang sudah lebih dari 80 tahun, lebih dari 70 tahun. Wow, itu anugerah Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan. Ada loh orang ingin hidup panjang tapi nggak bisa, betul nggak? Jadi ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan itu setia. Mungkin keluarga kita bisa lupa sama kita, tapi ada satu pribadi yang tidak pernah melupakan kita. Siapa? Tuhan Yesus. Betul. Saya baca satu ayat ya. Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4 bilang gini. Yesaya 46 ayat 4 bilang gini. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Wow. Tuhan berjanji bahwa sampai tua kita Dia tetap ngapain? Menggendong kita. Dulu ada lagu, saudara, yang berkata apa? Tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Tuhan yang menggendong kita. Amin. Karena itu jangan sedih, jangan takut, jangan putus asa. Amin. Tuhan terus setia menjagai dan melindungi kita. Tuhan tetap setia menggendong kita. Tapi kok Tuhan gak kelihatan ya? Walaupun gak kelihatan, tinggal datang sama Tuhan. Alkitab bilang Dia cuma sejauh doa. Jadi kalau lagi sedih ngapain? Doa sama Tuhan. Kalau ingin sesuatu ngapain? Doa saja. Jadi pesan pertama yang ingin saya sampaikan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita.
sekalipun semua orang di dunia, sekalipun semua keluarga kita mungkin lupa sama kita, tapi Tuhan tidak lupa sama kita. Bukan sekedar tidak lupa, Tuhan juga akan menggendong kita. Jadi selalulah mencari Tuhan. Yang kedua, mungkin orang bilang gini, oma tante, saya sudah tua, saya udah gak bisa apa-apa. Benarkah orang tua gak bisa apa-apa? Hah? Adakah yang bisa dilakukan orang tua? Coba kita lihat yuk, Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15 bilang gini. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Apa itu? Yang ditanam di bait Tuhan artinya apa? Yang selalu dekat sama Tuhan, yang selalu mencari Tuhan, yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Terus dikatakan gini, pada masa tua pun mereka masih apa? Berbuah, menjadi gemuk dan segar. Oma usia berapa? Berapa? 73 tetap segar. Ini lebih segar lagi. Oma umur berapa? 86 tetap segar. Wah. Alkitab katakan kalau kita sungguh-sungguh tinggal di pelataran Tuhan, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, masa tua pun kita tetap apa? Berbuah. Aduh, saya sudah tua, mau berbuah apa ya? Dan tetap segar. Untuk apa? Alkitab bilang, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan baginya. Ini janji Tuhan. Mungkin orang bilang gini, kamu sudah tua, udah gak berguna, gak bisa apa-apa. Alkitab bilang sekalipun kita tua, kita bisa berbuah dan kita bisa tetap segar. Bagaimana caranya? Supaya kita tetap segar, bagaimana caranya? Supaya kita bisa berbuah. Yang pertama, supaya kita tetap segar, percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Kalau kita percaya Tuhan menyertai kita, kita nggak perlu takut. Tak usah ku takut, Allah besertaku. Ada di sini yang takut? Ada di sini yang takut mati? Gak ada. Saya sering melayani orang-orang yang sudah tua. Mereka gak bisa tidur, saudara. Gak bisa tidur. Tanya, kenapa gak bisa tidur? Saya takut kalau tidur nanti gak bangun-bangun. Kau usah takut. Kau usah takut. Karena ada Tuhan menyertai kita. Percaya saja bahwa saya ini anak Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus mengasihi saya, Tuhan Yesus sudah menebus saya, Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa saya. Dia ada bersama dengan saya. Karena itu kita tetap bersukacita. Amin. Apapun yang terjadi bersukacita. Dikunjungin anak bersyukur, gak dikunjungin anak tetap bersyukur. Karena ada Tuhan yang tiap hari mengunjungi kita. Amin. Nah, yang kedua, saudara, bersyukurlah kalau kita hidup hari ini. Oma, opa, kira-kira teman-teman oma, opa sudah banyak gak dipanggil Tuhan? Banyak, betul. Tapi kalau kita masih hidup, berarti Tuhan masih punya rencana. Amin. Tuhan masih punya rencana. Tuhan masih ingin memakai kita. Tadi kan Tuhan bilang, masa tua pun mereka tetap berbuah. Berarti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, betul gak? Nah, oma opa pernah gak berpikir, apa ya yang bisa saya kerjakan buat Tuhan ya? Apa yang bisa saya buat ya supaya saya tetap berbuah ya, supaya ketika pun saya tua saya tetap berbuah ya.
ini yang mau saya bagikan. Bagaimana caranya supaya kita tetap berbuah? Ngapain? Berdoa. Berdoa buat siapa? Buat semua orang. Doakan anak kita supaya mereka tetap mengasihi Tuhan. Doakan mereka supaya mereka cinta Tuhan. Doakan mereka supaya keluarga mereka bahagia. Doakan mereka supaya mereka diberkati Tuhan. Amin. Karena ketika kita berdoa, kuasa Tuhan bekerja. Amin. Jadi kalau dibilang orang tua udah gak bisa apa-apa, kuasa doa itu lebih hebat dari segalanya. Amin. Siapa di sini yang setiap hari doain anak cucunya? Puji Tuhan. 1, 2, 3, 4. Ayo doakan mereka pagi-pagi bangun, sebutkan nama mereka. Tuhan, saya berdoa buat anak saya pertama, namanya siapa? Arnold. Anaknya Arnold, cucunya disebutkan satu-satu namanya, bahwa di hadapan Tuhan. Amin. Nanti mereka akan mengasihi Tuhan. Mereka nanti mengenal Tuhan. Nanti kalau kita dipanggil Tuhan ke surga, mereka juga dipanggil, kita ketemu. Amin. Baik. Jadi kalau ada orang bilang, waduh orang tua itu udah gak berguna, cuma buat masalah. No. Mama saya usianya 70 tahun. Tahun ini masih sehat, masih bisa ke sawah, masih bisa ngajar TK. Mama saya itu setelah pensiun dia buka sekolah TK. Tapi ada satu yang lebih hebat. Kami dari keluarga yang sangat susah. Dari kecil kami susah banget. Anak mama saya 6. Begitu juga dengan kakek saya. Kakek saya itu miskin sekali. Miskin. Saya masih lihat kakek saya itu setiap hari makan pakai nasi sama garam. Kakek saya meninggal di usia 80. Tapi anak-anaknya mereka diberkati Tuhan, cucunya. Tetapi saya lihat mama papa saya setiap malam jam 12 dia selalu berdoa. Dia sebutkan nama anak-anaknya satu-satu. Dia sebutkan nama anak-anaknya. Sekarang bukan cuma nama anaknya, anak cucu menantunya dia sebutkan. Dan saya melihat anak-anak mama saya diberkati Tuhan. Mama saya juga diberkati Tuhan. Mama saya ini kan pegawai negeri. Kalau dari dia dapat uang banyak, saudara, itu janda-janda yang ada di kampung dikumpulin, diajak nginap di hotel 2 hari, saudara. Wow, senang, saudara. Itu kebiasaan kalau anaknya kirim ke mama saya, gitu ya. Nanti janda-janda itu yang ada di kampung itu, yang sudah tua-tua, yang usianya 70-an, dikumpulin, diajak ke hotel Danau Toba. Mereka 2-3 hari senang di sana, saudara. Itu. Jadi kita bisa tetap berbuah. Amin. Doakan misalnya ada teman kita yang sesama di panti lagi susah, lagi sedih, doain. Ayo saya doain ya Tuhan sembuhkan, saya doain ya Tuhan kuatkan. Amin. Jadi mari, yang pertama, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah setiap hari. Tuhan masih punya rencana atas hidup kita. Kalau Tuhan izinkan kita ada sampai hari ini, berarti Tuhan masih sediakan yang terbaik bagi kita. Tuhan masih mau pakai kita. Tuhan masih ingin kita berbuah. Bagaimana caranya berbuah? Mungkin tenaga kita nggak punya, sudah lemas, sudah tua. Mungkin pemikiran anak-anak kita lebih pintar, tapi doa kita di hadapan Tuhan itu luar biasa mengubahkan. Amin. Alkitab katakan, air mata kita yang kita jatuhkan untuk anak-anak kita, untuk cucu kita, untuk orang-orang lain, untuk bangsa ini, itu bisa mengubahkan seperti emas permata ditampung Tuhan di dalam kirbatnya. Mau mendoakan? Mau? Mari. Saya senang sekali ada di tempat ini. Saya tidak ingin menggurui, tidak, karena saya tahu oma dan opa, om dan tante punya pengalaman bersama dengan Tuhan itu lebih dahsyat. Saya cuma sekedar membangkitkan semangat kita. Ayo, kita sama-sama bangkit. Tuhan masih punya rencana.
ambil bagian untuk berdoa bagi keluarga kita, bagi teman kita, bagi pendeta kita, bagi Bapak Ibu yang merawat oma dan tante di tempat ini. Amin. Kiranya renungan singkat ini bisa menjadi berkat bagi kita. Saya serahkan dulu beres. Iya, kita angkat satu pujian untuk bersama firman Tuhan. Nomor halaman 10, nomor 57. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan buat apa yang Tuhan kerjakan bagi oma, opa, om, dan tante di tempat ini. Hamba-Mu terus berdoa biar mereka di masa tua mereka terus bisa menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan, kemurahan demi kemurahan Tuhan. Mereka tetap merasakan bahwa ada Tuhan yang mengasihi mereka, yang tidak pernah meninggalkan mereka, sehingga sukacita sorga terus memenuhi hidup mereka. Berkati anak, cucu, menantu yang Tuhan percayakan kepada mereka dimanapun berada. Biar Tuhan yang memberikan mereka hati yang mengasihi Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, yang belum bertobat Tuhan buat bertobat, yang belum diselamatkan Tuhan selamatkan. Berkati rumah tangga, kesehatan, pekerjaan, usaha mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan om, tante, oma, dan opa beserta semua keluarga besar mereka dimanapun berada. Biar kasih sedia anugerah Tuhan limpahkan bagi mereka. Berdoa juga Tuhan buat anak-anak-Mu yang dipercayakan mengelola panti Ureda ini Tuhan. Biar kasih Tuhan terus memenuhi hati mereka. Berikan mereka hati yang kuat, sabar, mengasihi Tuhan untuk menjaga, membina oma dan opa di tempat ini. Kami percaya setiap jeri lelah mereka Tuhan perhitungkan. Kau berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka Tuhan, berkati masa depan mereka. Terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin.